Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita hari ini. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau juga, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas poin kedua ya, dalam penanaman akhlak mulia, yaitu jujur. Kalau kita bicara akhlak itu sangat luas, banyak hal-hal yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Tapi ada satu akhlak, ini adalah pilar utama di dalam akhlak, yaitu jujur. Ya, karena ini salah satu sifat ya seorang mukmin, yaitu jujur. Diperlukan usaha keras ya untuk menanamkan sifat ini pada anak-anak kita. Ya. Walaupun kita katakan bahwa pada dasarnya manusia itu suka kepada kejujuran, namun ya lingkungan, pergaulan, ya pendidikan-pendidikan yang salah yang mereka terima ini kadang-kadang mewarnai dan merubah fitrah itu. Maka perlu ya kita meletakkan dasar yang kuat di dalam masalah ini. Dan Islam menempatkan seorang anak itu juga manusia yang punya hak-hak dalam muamalah. Ya, maka orang tua tidak dibenarkan ya menipu dan berbohong kepada anak ya dengan cara dan alasan apapun. Anak jangan dibohongi. Karena membohongi anak, satu ya tentunya ini akan merupakan salah satu kesalahan ya orang tua. Yang kedua adalah ini secara tidak langsung ya mengajari anak untuk bohong. Ya, ketika anak dibohongi, maka apa yang ada di dalam benaknya yaitu bahwa bohong itu adalah suatu perbuatan yang legal. Ya, dia lihat orang dewasa, orang tuanya berbohong, maka apa yang terbetik di dalam hati mereka bahwa bohong itu adalah sesuatu yang bukan masalah, ya, bukan perkara besar, bukan perkara yang serius. Maka bohong ini nggak boleh walaupun dalam konteks bercanda ya. Nabi SAW menjamin surga, bagian tengah surga bagi yang ya berkata jujur walaupun bercanda. Wa in kana mazihan. Dan Nabi mengatakan inilah amzah walakin la aqulu illa haqqan. Aku juga bercanda kata Nabi, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Dalam situasi ataupun di dalam kondisi kita bercanda saja, itu tidak boleh bohong. Ya apalagi perkara-perkara yang serius. Maka perlu ya kita membiasakan dan menanamkan ini kepada anak-anak. Ya, agar ini menjadi sesuatu yang dipertegas pada fitrah mereka. Pada dasarnya manusia itu suka kepada kejujuran. Dia menyintai kejujuran. Dan dia mau jujur. Tapi kondisi-kondisi lain sekitarnya memaksanya untuk keluar dari fitrah itu. Dan fitrah jujur ini jangan sampai rusak. Yang merusak kadang-kadang orang tua. Yang memperagakan
kebohongan di depan anak-anak mereka tanpa disadari oleh kedua orang tua. Maka Nabi menegur seorang ibu ya yang memancing anaknya dengan satu janji ataupun dengan satu perkataan yang itu ada unsur bohongnya atau bisa dia jatuh dalam kebohongan di situ. Nabi berkata dalam sebuah hadis, "Man qala li sabiyyin ta'al haka tsumma lam yu'tihi fahuwa kadzbah." Barang siapa berkata kepada anak kecil, "Mari sini, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu," namun dia tidak memberikan apa-apa, maka perbuatannya itu termasuk dusta. Ya, termasuk dusta. Dia telah berbohong kepada anak itu. Walaupun anak itu diam saja ya. Dia datang, ternyata kita tidak beri apa-apa. Mungkin dia diam saja. Sebagian anak mungkin menagih, ya, apa yang dijanjikan. Tapi sebagian anak lainnya, mungkin dia diam saja. Tapi ya, jangan diartikan diamnya anak ini ya aman ya. Artinya anak ini tidak terpapar kebohongan. Ya, itu dia simpan dalam hatinya ya, dalam pikirannya, di alam pikirannya, bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang legal. Ya, dan dia mungkin tidak paham itu adalah satu kebohongan. Lalu dia tiru itu. Dan dia tidak merasa berbohong dengan perbuatan semacam itu. Dan ini mungkin terus terbawa sampai dewasa. Banyak orang-orang dewasa yang berbohong dan dia tidak merasa berbohong. Dan dia merasa bohongnya legal. Nah, ini mungkin kebiasaan yang memang terbawa dari kecil. Ya, orang-orang yang dari kecilnya melihat kebohongan demi kebohongan dan itu seolah-olah biasa, maka ketika dia dewasa, ya, dia meniru apa yang dia lihat, dia saksikan itu, dia merasa bohong itu bukanlah sesuatu yang serius, ya, bukan satu masalah. Seperti kita lihat sebagian orang, ya, berbohong itu enak saja, membohongi orang enak saja, nggak ada beban, ya, merasa bukan suatu kesalahan, ya, walaupun kebohongannya terbongkar, ya, tidak ada ekspresi bersalah, menyesal, atau ingin bertaubat, ya, bahkan dia mengulang-ulang kebohongan itu berkali-kali, ya, bahkan sampai kepada kondisi yang serius, yaitu kebohongan yang bisa merugikan pihak lain, ya, yang namanya penipuan. Penipuan itu kan kebohongan sebenarnya. Tapi kenapa orang tega menipu ya? Yang memang itu berawal dari kebohongan yang dibangun sedikit demi sedikit. Akhirnya mengkristal menjadi suatu kejahatan yang namanya penipuan. Ya, kita lihat sekarang ini orang dengan mudah ya melakukan aksi penipuan. Dia bangun kebohongan demi kebohongan untuk menuju satu puncak yang namanya penipuan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ini perlu kita asas dari kecil. Ya, dari anak-anak. Sebagian anak yang memang dididik oleh orang tuanya untuk jujur, ya, sehingga jujur itu adalah menjadi suatu kebiasaan, maka bohong itu adalah suatu perkara yang sangat berat baginya. Dan dia nggak bisa berbohong, keluh lidahnya, keluh lisannya untuk berbohong. Sebagian anak orang yang seperti itu. Nah, ini tentunya terbiah dari orang tua yang menanamkan kejujuran itu dan serius menanamkannya. Nah, sebagian anak lagi sebaliknya ya, dia terbiasa berbohong karena itu yang dia saksikan di rumahnya. Ya, dia lihat ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya mungkin ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya memperagakan itu semua, maka dia pun akan menirunya. Ya, itu pasti akan ditiru oleh anak-anak tersebut ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, dalam satu hadis yang lain ya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami dan ketika itu aku masih kecil. Aku pun keluar untuk bermain, anak-anak dunianya dunia bermain ya. Nah, seperti itu jugalah Abdullah bin Amir ketika itu. Ya, ketika itu aku masih kecil, aku keluar untuk bermain. Ya, maka anak-anak memang harus disediakan waktunya untuk bermain. Jangan diforsir untuk ya misalnya belajar terus-menerus kan begitu ya. Kerja terus-menerus dan lain sebagainya. Ya, sisihkan waktu mereka, porsi yang kita harus berikan kepada mereka untuk bermain. Ya. Nah, jangan kita katakan anak-anak ini ngapain buang waktu untuk bermain ya. Tidak seperti itu. Ini bukan orang dewasa. Orang dewasa memang waktunya bukan bermain lagi, apalagi sudah lanjut usia. Ya.
Tapi anak-anak itu masanya adalah masa bermain. Maka Nabi juga bermain-main dengan anak-anak dan membiarkan mereka bermain, ya. Nah, jadi ya jangan rampas ya hak mereka itu dari mereka di masa kecil. Nah, kalau sudah besar, mungkin waktunya bukan bermain lagi. Nah, jadi Abdullah bin Amir pun keluar untuk bermain ya, seperti anak-anak yang lainnya. Itu normal. Ya. Tidak lama berselang, ibuku bersuruh, ya, memanggilku dan berkata, Abdullah, kemarilah. Aku akan memberimu sesuatu. Ya, biasa ya, orang tua untuk memancing anaknya macam-macam tips dan trik yang dilakukan. Kalau sekarang supaya anaknya anteng dikasih gadget kan begitu ya, tenanglah anak itu. Ya, nah biasanya menjanjikan sesuatu itu orang tua. Mari sini, akan kuberi sesuatu. Ya, maka Nabi bertanya kepada ibuku, apakah yang hendak engkau berikan kepadanya? Ya, apa yang engkau janjikan kepadanya? Apa yang engkau akan berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya kurma. Ya. Kemudian Nabi berkata, jika ternyata kamu tidak memberinya sesuatu, maka akan ditulis bagimu dosa berdusta. Ya, walaupun itu konteksnya kan mungkin bagus ya, niatannya bagus supaya anaknya pulang berhenti bermain ya. Nah, tapi tidak boleh itu dilakukan dengan kebohongan. Jadi pendidikan harus dijauhkan dari kebohongan. Walaupun mungkin tujuannya baik ya. Nah, tapi akibat yang ditimbulkannya adalah sangat buruk. Anak akan menilai itu adalah satu kebohongan dan itu legal untuk dilakukan. Dan itu sangat negatif. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka apapun itu tujuannya, itu tidak dibolehkan. Ya, kebohongan itu harus dijauhkan dari dunia pendidikan. Ya, apalagi kebohongan berjamaah begitu ya. Seperti guru membiarkan anak-anaknya mencontek satu sama lainnya dan itu terjadi di hadapan mereka waktu ujian lagi kan begitu ya. Dibiarkan begitu dan anak-anak lihat itu kebohongan yang dibangun oleh guru mereka sendiri. Itu luar biasa dampaknya ya terhadap kejiwaan anak itu. Kalaulah dari kecil mereka sudah biasa berbohong berjamaah seperti itu. Wah, ini bagaimana masa depan generasi penerus Islam ya kalau seperti itu dididik gitu ya. Bagaimana generasi penerus kita. Kalau seperti itu ya kita mendidik mereka. Ya, ini luar biasa keburukannya. Maka dari itu yang namanya dunia pendidikan harus dijauhkan dari kebohongan, ya. Jangan dibumbui dengan kebohongan, ya. Nah, demikian harus dibersihkan dari perkara itu. Nah, demikian. Jadi amat disayangkan ya. Masih banyak orang tua pada hari ini, mungkin kita juga yang menganggap remeh hal ini, ya, menanamkan kejujuran ini, ya, mereka menyepelekan ya kejujuran dalam pergaulan ya bersama muamalah bersama anak-anak, ya, kadang-kadang orang dewasa ini mudah berbohong gitu, ya, dengan 1001 alasan, karena memang ya seiring dengan bertambahnya usia ya, fitrah yang putih itu kan sudah abu-abu gitu ya. Berbeda dengan anak ya, fitrahnya masih putih. Nah, kita yang sudah dewasa ini sudah banyak makan asam garam lah kata orang tua, kata orang yang sudah tua kan begitu ya. Sudah banyak kotoran. Dan kadang-kadang sebagai orang tua, orang dewasa, ya bohong dalam percakapan itu satu yang biasa mungkin. Tapi bagi anak-anak yang masih polos, itu satu hal yang mengganjal sebenarnya. Tapi kalau itu terus diperlihatkan kepada mereka, ya lama-lama mereka kan terbiasa dengan itu. Dan ya, memang itu akan tumbuh dia. Seperti kata Nabi, ya, inna rajula yakdzib wa la yazalu yakdzib wa yataharral kadzib, ya, wa hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang itu berdusta, lalu selalu berdusta dan mencari-cari celah untuk berdusta. Lama-lama dia menjadi seorang pendusta. Jadi itu terbangun dia. Ini adalah satu penyakit yang terus berkembang. Kalau tidak dihentikan, mulai dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, sampai stadium 5 udah parah. Ada orang yang parah kebohongannya hingga nggak bisa dibedakan kapan dia jujur, kapan dia bohong. Ya, ada yang sampai stadium seperti itu ya.
Hingga kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini orang kapan jujurnya, kapan bohongnya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ini tentunya seperti yang kita sebutkan tadi ya, anak itu ya sangat memperhatikan apa yang dia lihat dan dia akan berusaha untuk meniru apa yang mereka saksikan, ya. Nah apalagi di lingkungan keluarga, di rumah misalnya, ini harus jadi satu platform di dalam rumah, yaitu bohong itu perkara yang haram, harus bersih, clean dari kebohongan ya di rumah itu. Karena bisa kita bayangkan ya, anak ini pendidikan rumah sangat berpengaruh sebenarnya. Anak di dalam rumah melihat kebohongan. Dia lihat ibunya berbohong, bapaknya berbohong, saudara-saudaranya juga berbohong. Hingga kebohongan itu sudah menjadi suatu tradisi di keluarga itu. Lalu gimana ini? Anak ini bisa selamat dari kebohongan? Mustahil. Ya, nah demikian. Ya, tapi sebaliknya kalau kita budayakan jujur, dia lihat ibunya jujur, ayahnya jujur, kakak-kakaknya juga jujur, ya dia lihat lingkungannya adalah lingkungan yang jujur, maka itu akan terbangun pada dirinya, pada karakternya menjadi karakter orang yang jujur. Dan dia suka kejujuran dan berat untuk berbohong begitu, karena itu bukan tradisi yang dia lihat di rumahnya. Ya begitu, pendidikan rumah itu sangat berpengaruh pada anak ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka memang untuk menanamkan kejujuran ini perlu lingkungan dan perlu kerjasama dari semua pihak yang ada di rumah, ayah, ibu, dan demikian juga ya penghuni rumah ya. Siapapun yang berada di situ, mungkin kita tinggal, orang tua tinggal bersama kita, maka ini perlu ya untuk mencegah ya virus bohong ini supaya tidak menyebar di rumah tersebut. Ya, nah ini harus diantisipasi. Nah, jadi ya, ada kiat-kiat untuk membentuk kejujuran pada anak. Ada beberapa poin ya. Ya, yang pertama adalah membiasakan putra-putri kita berbicara jujur. Ya, membiasakan mereka untuk berbicara jujur. Itu yang pertama. Artinya kalau kita lihat ada satu kebengkokan ya atau kebohongan, itu segera diluruskan. Nah, ya, beritahukan kepada mereka pengertian jujur itu apa dan jelaskan perbedaan antara jujur dan bohong. Ya, nah demikian. Ya, mungkin ini pengaruh dari luar, ya pengaruh dari teman-temannya, ya. Nah, ya, jadi harus diantisipasi dari awal sejak dini, ya supaya tidak menjadi kebiasaannya, ya supaya tidak menjadi satu karakter yang terbentuk pada dirinya. Itu yang pertama. Biasakan mereka untuk berbicara jujur. Nah, kalau ada indikasi mereka berbicara bohong, ini perlu kita segera lakukan tindakan antisipasi ya. Nah demikian. Yang kedua, doronglah putra-putri kita agar bersikap jujur dengan memberitahukan ganjaran dan dampak positifnya di dunia maupun di akhirat. Memberikan pujian jika mereka jujur, ya. Apresiasi juga, ya. Nah demikian. Ini perlu ya membangun bahwa jujur itu adalah mulia. Bohong itu tercela, ya. Jujur itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sementara bohong itu adalah keburukan ya yang akan berusaha untuk ditutupi dengan keburukan pula. Maka bohong itu ya memang berantai dia efeknya. Satu kebohongan akan kita berusaha tutupi dengan kebohongan yang lain hingga tidak ada ujungnya. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada mereka, ya pentingnya bersikap jujur dan ujian ya yang didapat bagi orang-orang yang jujur. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, ini salah satu perkara yang penting juga, yaitu menjadi figur teladan bagi anak-anak kita. Jangan pernah berbohong, ya, walaupun kondisinya ataupun dalam konteks bercanda, ya, apapun konteksnya, jangan pernah berbohong. Apabila kita terlanjur berbohong atau terbukti berdusta, ya, kadang-kadang anak-anak itu ya nyeletuk juga dia, ayah bohong. Ibu bohong, itu jangan anggap sepele itu perkataan seperti itu. Bila itu muncul dari anak, coba cari tahu dia di mana sisi kita itu dikatakan bohong sama anak begitu.
Dan kalau memang ternyata benar, akuilah kesalahan itu, beristighfar, kalau perlu minta maaf kepada anak. Ya, agar mereka tahu bahwa berbohong itu salah, satu, perlu beristighfar, taubat, dan perlu minta maaf apabila orang itu berbohong. Ini satu pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Ya, jangan gengsi. Kadang-kadang sebagian orang tua menutupi kebohongannya dengan apa? Dengan kuasa yang mereka miliki sebagai orang tua. Kadang-kadang anak dimarahi lagi. Ya, karena nyeletuk orang tuanya bohong. Kadang-kadang ditakuti lagi. Ya, ditakut-takuti anak itu. Ya, diancam lagi. Ya, supaya bungkam begitu. Nah, memang mereka bisa saja bungkam. Artinya dimarahi sama orang tuanya. Ya, cuma ini pendidikan yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Nah, demikian. Jadi perlu keteladanan di dalam bab ini ya. Ya, orang tua harus ya serius untuk menampilkan ya figur kejujuran ya di depan anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kita mengungkapkan kebohongan salah satu anak, jangan membeberkannya di depan anak-anak yang lain. Ya, nah ini bisa berakibat buruk. Ya, kita mempermalukannya di depan saudara-saudaranya atau di depan orang lain ya. Nah, perlu diberikan peringatan secara privasi, empat mata. Ya, perlu dilakukan pendekatan secara lemah lembut, tidak kasar. Tujuannya adalah agar anak mau menjelaskan sebabnya. Itu yang penting. Karena kita ingin mengatasi sebab-sebab dia berbohong. Nanti akan kita bahas secara khusus ya. Bab mengapa anak itu berbohong. Mengapa anak berbohong? Ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di situ supaya kita bisa mengantisipasinya. Nah demikian. Karena ini sangat penting dalam pendidikan. Ya, anak itu bisa jujur, terutama jujur sama orang tuanya. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan 50% masalah pendidikan anak. Kalau anak itu mau jujur sama orang tuanya, dia adalah orang yang jujur, dia terbuka sama orang tuanya. Dia tidak berbohong. Dia tidak menyembunyikan ya keburukan dengan berbohong. Itu salah satu poin yang penting di dalam pendidikan. Karena kita akan terbantu ya, mudah untuk mengatasi masalah-masalah anak kalau dia mau jujur. Ya kadang-kadang anak itu ya berbohong dan mempertahankan kebohongannya karena dia mungkin kedapatan berbohong dan dia dipermalukan dengan kebohongan yang dilakukannya itu. Ya, dan ingat ya bahwa hukuman tidak selalu dan tidak selamanya itu membuat orang jera. Itu hukuman dalam Islam itu solusi terakhir. Ya, untuk ya menghentikan satu keburukan. Ya, menghentikan ya bukan menghilangkan kadang-kadang. Ya, maka jangan kita bersandar hanya dengan hukuman dan hukuman. Nah, kalau anak berbohong dihukum begitu ya. Kadang-kadang hukumannya juga ya ini merendahkannya, menghinakannya, mempermalukannya, ya. Nah, jadi berilah nasihat ya secara privasi ya, berbicara dari hati ke hati supaya dia bisa mengungkapkan kenapa dia harus berbohong dan ini bisa kita kita hilangkan sebab-sebab itu ya. Nah, demikian. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ya, sebagian orang tua kadang-kadang ya langsung kepada solusi terakhir tadi yaitu hukuman, menghukum anak ketika berbohong. Ya, tidak selamanya ya keburukan atau kesalahan itu harus diawali dengan hukuman. Ya, nah demikian. Untuk meluruskan seorang istri yang nusyus saja itu perlu 3 tahapan. Tahapan pertama memberikan nasihat, ya. Kemudian tahapan kedua pisah ranjang, baru ketiga baru diberi hukuman berupa pukulan. Ya, dengan catatan ataupun dengan syarat-syarat yang ketat ya dalam melakukan hukuman berupa pukulan tadi. Ya, nah demikian. Nah, jadi tidak menyelesaikan ya, hukuman itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah, apalagi di dalam bab ini. Jadi perlu melakukan pendekatan secara pribadi ya. Nah, kita mungkin harus lebih fokus kepada sebab-sebab anak ini berbohong ya.
Tadi kita jelaskan secara fitrah, apalagi anak itu masih polos, dia sebenarnya nggak suka bohong, dia suka jujur. Itu fitrah manusia. Ya, tapi kadang-kadang pengaruh yang dia dapat memaksanya untuk berbohong atau kondisi-kondisi tertentu ya mendorongnya untuk berbohong. Nah, ini sebab yang harus kita ungkap sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bohong ini pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, ini nggak kalah pentingnya juga, jauhkan putra-putri kita dari teman yang buruk. Ya, kebanyakan anak bohong itu karena melihat temannya. Mungkin temannya ini ya berasal dari keluarga yang berantakan juga, kan begitu ya. Yang nggak mengenal kejujuran di dalam rumahnya. Nah, bergaul dengan anak kita, tertularlah anak kita. Maka dia pun biasa berbohong karena dia lihat temannya. Maka kalau seperti itu, ya batasi, jauhi putra-putri kita, ya anak-anak kita dari teman-teman yang buruk tadi. Meskipun mereka adalah anak-anak kerabat atau sanak keluarga. Ya minimal kita bisa batasi itu dan memang hubungan kita dengan mereka sebatas untuk menyambung tali silaturahim. Ya, nah ini demi untuk memproteksi anak-anak kita. Ya, kewajiban orang tua juga adalah memilihkan lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Ya, nah banyak anak-anak itu tertular penyakit bohong ini dari teman-temannya, ya dari teman-temannya. Nah juga ya di sekolah juga ya. Ini lembaga pendidikan yang merupakan mitra orang tua di rumah, yaitu sekolah juga harus serius ya untuk ya menanamkan akhlak ini pada anak didik mereka. Ya, guru ya itu kedudukannya hampir sama dengan orang tua. Jangan memperlihatkan kebohongan di sekolah. Ya misalnya contoh kecil sekarang ini ujian kadang-kadang itu si guru mengajarkan anak berbohong ya masing-masing contek mencontek satu sama lainnya atau kasih bocoran ketika ujian kan begitu ya. Ya, itu kepalsuan-kepalsuan yang dinampakkan di sekolah ini luar biasa buruknya di dalam dunia pendidikan ya. Nah, maka hari ini krisis yang kita hadapi di lembaga pendidikan adalah krisis akhlak ya sebenarnya. Bukan pengetahuan. Ya, tapi krisis akhlak. Terutama kejujuran ini ya. Ini yang jadi PR besar ya bagi ya kita ya di dalam ya kita katakan membangun ataupun mengasah sebuah pendidikan. Nah, kejujuran ini penting ya. Nah, jangan menampakkan atau memperlihatkan ya kebohongan-kebohongan itu di lembaga pendidikan. Baik, itu sangat penting. Dan yang keenam terakhir di sini adalah ulangilah secara berkala terus-menerus ya, penuturan kisah-kisah, cerita-cerita tentang mulianya kejujuran dan buruknya kebohongan ya. Ya dengan metode mungkin yang bisa mereka pahami, bisa mereka cerna ya sehingga ya mereka mengagumi tokoh atau sosok yang jujur dan menyukai kejujuran itu ya. Nah, demikian dan membenci kebohongan dan sosok yang suka berbohong. Nah, itu harus tertanam pada diri mereka. Itu kira-kira 6 poin ya yang bisa kita lakukan untuk membentuk kejujuran pada anak. Dan ingat sekali lagi ini adalah perkara akhlak yang tidak mudah untuk kita tanamkan kepada anak ya. Nah, demikian. Tapi ada satu modal berharga bagi kita bahwa anak ini ibarat lembaran putih ya, kertas putih yang masih segar fitrahnya ya, masih polos ya, masih lugu juga ya. Ya pada dasarnya mereka ini suka jujur, maka ini jangan dirusak. Segel kejujuran pada anak ini jangan dirusak. Ya biasanya yang merusak itu ya dari orang tua ya. Nah yang tanpa sengaja menyontohkan kebohongan ya mungkin hal-hal yang sepele ya. Banyak hal-hal besar itu ya berakar dari hal-hal yang sepele ya. Nah ini yang harus kita dalam hal ini juga ibu bapak ya harus saling dukung mendukung ya. Mengingatkan pasangannya apabila berbohong, ingatkan ya suami mengingatkan istri,
istri mengingatkan suami ya, karena mereka kedudukannya di hadapan anak adalah sebagai ayah dan ibu, sebagai orang orang tua. Nah, demikian ya. Dan ya kita selaku ya manusia kadang-kadang silap ya, kalau kita dinasihati ya, misalnya kita tanpa sengaja mungkin ya, tanpa sengaja berbohong, dinasihati sama istri ya terima. Jangan kita membela kebohongan kita, apalagi di hadapan anak-anak sementara anak tahu kita berbohong, itu ya sangat buruk sekali tentunya. Ya demikian ya, itu perlu kita ciptakan, terutama di dalam rumah. Terutama di dalam rumah. Karena sekali lagi, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa pendidikan di dalam rumah itu sangat besar ya dampaknya dan efeknya bagi anak. Ya, apapun yang kita tanamkan di rumah itu yang akan menjadi profil ya bagi si anak itu. Itu akan menjadi karakter pada diri anak itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara khusus ya, mengapa anak itu berbohong. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Ada alasan-alasan yang sifatnya personal yang mendorong anak untuk berbohong dan bagaimana cara mengatasinya. Karena ini banyak yang ini sengaja kita pisahkan dalam satu bab karena banyak pertanyaan berkaitan dengan hal ini, dengan masalah ini. Ketika ya kita berbicara tentang pendidikan ya, banyak pertanyaan dari para orang tua itu adalah fenomena anaknya berbohong gitu. Dan kebohongan itu ya namanya anak bohong itu bohongnya pun lugu begitu ya. Lugunya gimana? Ketahuan bohongnya. Kalau orang tua berbohong kadang-kadang ya hampir nggak bisa dideteksi ya. Seperti kita katakan sudah lihai berbohong dari kecil soalnya. Sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan nih mana dia bohong, mana ya dia jujur gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya bohongnya itu lugu gitu ya. Bohongnya itu masih polos gitu ya. Dengan mudah dapat diendus oleh orang tua begitu. Ah, anak kamu bohong begitu ya. Nah, anak berbohong begitu. Seperti itu kebohongan anak-anak ya. Nah, demikian. Ada sebagian orang tua yang kaget mungkin ya, macam kesetrum begitu ketika dia dapati anaknya berbohong. Lalu murka gitu ya. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, ada hal langkah-langkah yang harus kita ketahui lah ya, yang perlu kita lakukan ya ketika anak itu berbohong. Ada sebab-sebab ya anak itu menjadi anak yang suka berbohong. Sudah sampai kepada taraf suka ya. Kalau berbohong mungkin ya itu terjadi, tapi menjadi suka berbohong, nah ini hati-hati. Ya itu bisa menjadi karakternya. Nah demikian. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah demikian. Tapi sampai di sini dulu ya pertemuan kita berkaitan dengan pembentukan karakter jujur pada anak, ya bahwa ini adalah akhlak yang menjadi dasar bagi semua akhlak mulia. Karena Nabi pernah didatangi oleh seseorang dan dia bertanya tentang amal yang dia minta nasihat yang singkat dari Nabi SAW. Nabi cuma berkata kepadanya, berpesan kepadanya, la takzib, la takzib, la takzib. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Nah itu saja pesan singkat Nabi kepada orang itu. Ternyata itu bukan perkara mudah untuk dia amalkan ternyata ya. Nah demikian. Ya ada satu riwayat tapi mungkin masih dipermasalahkan kesahihan atau validitasnya, yaitu mukmin boleh memiliki banyak karakter, banyak akhlak yang negatif ya. Namanya juga manusia. Hanya satu saja yang nggak boleh ada pada mukmin, yaitu bohong. Ya, nah demikian. Ya kadang-kadang mukmin ada yang kasar kan begitu ya. Mukmin ada yang temperamental, ada yang emosional ya. Macam-macam mukmin ini. Tapi satu saja yang ya harusnya tidak ada pada mukmin, yaitu bohong. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Syukuran jazakallahu khair atas penjelasan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana penjelasan mengenai pendidikan karakter jujur yang insya Allah merupakan modal dasar bagi kita semua, bagi anak-anak kita terkhususnya.
yang menjadikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak kami sering berimajinasi, seperti halnya suka berhayal bahwa boneka ini bernama Fulan dan juga yang lainnya. Apakah khayalan seperti ini termasuk kebohongan yang harus diluruskan, Ustaz? Ya, ya imajinasi anak itu yang memang sesuai dengan dunianya ya. Dunia bermain ya, permainan ya. Nah, mungkin itu satu yang biasa ya dan itu tidak dianggap satu kebohongan. Ya, Aisyah juga pernah bermain kuda-kudaan yang ada sayapnya begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya di dunia nyata nggak ada kuda ada sayapnya begitu. Tapi untuk anak-anak ya ini untuk ya, apa namanya ya untuk masa kecil mereka yang mereka isi untuk bermain, berimajinasi dan itu tidak termasuk satu kebohongan ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Wah, itu dia. Jadi ya perlu dikawal saja permainan-permainan yang mereka lakukan. Seperti Nabi juga memperhatikan permainan yang waktu itu Aisyah masih kecil ya. Memperhatikan permainan-permainan yang dimainkan oleh Aisyah, boneka-boneka dan lain sebagainya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah orang tua mengawal anak-anak mereka ya sampai dalam aktivitas mereka bermain. Sehingga permainan yang mereka lakukan itu permainan yang ada nilai positifnya ya bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, boneka misalnya ya boneka silakan boneka ya itu adalah misalnya anak perempuan ya memang senang boneka dan itu satu kewajaran ya. Tapi ya dilihat bonekanya misalnya boneka yang Islami gitu ya yang pakai jilbab misalnya ya tidak boneka yang telanjang-telanjang gitu ya yang pakaiannya minim, pakaian bikini dan lain sebagainya itu mungkin nggak baik bagi mereka ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, kami memiliki anak laki-laki remaja di mana setiap kali waktu sholat kami menyuruhnya untuk ke masjid. Dan ketika pulang kami juga tanyakan kepada mereka, betulkah kalian itu ke masjid? Dan mereka menjawab iya. Tapi seringkali laporan dari orang lain bahwa anak kami tersebut itu berkeliaran tidak sholat ketika waktu dikumandangkan azan. Nah, bagaimana hal ini Ustaz? Terlihat seperti biasa saja ketika ditanya, iya, tidak ada raut muka untuk menjawabnya dengan dusta, Ustaz. Bagaimana menanggapi hal ini? Ini pembahasan yang akan datang mungkin ya, tapi nggak mengapa kita akan jawab di sini ya. Sebagai orang tua, tadi saya sebutkan ya anak-anak bahkan anak-anak remaja, bohongnya itu lugu ya. Lugunya gimana ya? Kita tahu dia bohong itu tahu kita, gitu ya. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua juga yang mengetahui hal itu melontarkan satu hal yang nggak perlu gitu, bertanya gitu ya. Kamu dari masjid ya? Padahal dia tahu anak ini mungkin dari laporan nggak ke masjid begitu. Yang mana kalau dia tanyakan itu jawaban yang bisa ditebak dari anak itu adalah bohong itu. Dia jawab iya gitu ya, nggak mungkin dia jawab tidak gitu. Orang-orang tuh kadang-kadang sudah tahu itu, tapi memaksakan pertanyaan itu gitu ya. Nah, ya karena si anak nggak mau dipermalukan ya. Misalnya ya dia berbuat salah dia nggak, maka dia akan menutupinya dengan kebohongan. Ini perkara yang akan kita bahas nanti sebenarnya. Tapi ya seperti itu. Nah, jadi sebagai orang tua harus punya bijaksana juga ya dalam bab ini ya. Kadang-kadang ada banyak pertanyaan yang nggak perlu kita ajukan lagi kepada anak. Ya, dan kita bisa menebak kalau kita tanya, yang muncul darinya adalah kebohongan. Yang perlu bagi kita, yang penting bagi kita adalah mengatasi masalahnya. Dia nggak ke masjid ini kenapa? Ya. Nah, kalau kita tanya, ya dia bohong, kita marah lagi kan begitu ya. Padahal kita sudah tahu dia akan jawab itu dengan kebohongan. Jadi masalahnya nggak selesai ya. Jadi langsung kepada inti masalah yang harus kita pecahkan pada anak itu begitu ya. Misalnya dia nggak ke masjid keluyuran, kenapa? Apa sebabnya? Mungkin dia ada masalah di masjid dengan
pihak masjid kan begitu ya, atau dia menghindari masjid itu karena satu dan lain hal yang perlu kita ketahui sebab-sebabnya. Nah, dan ketika kita tahu itu, ya coba kita selesaikan masalah itu secara spesifik ya. Ya, misalnya apa? Dengan menyertainya, dengan membawanya bersama ke masjid, sehingga dia tidak ada peluang untuk melakukan ya itu tadi ya, berkeliaran tadi ya, ternyata nggak ke masjid. Coba didampingi begitu. Ya, ajak dia untuk ke masjid bersama untuk beberapa waktu gitu ya. Nah, kadang-kadang anak itu tahu dia, wah ini orang tua saya sedang meluruskan saya ini. Ketahuan saya ini nggak ke masjid gitu. Tapi kita nggak perlu ngomong bahwasanya ya kita cecar dia dengan satu pertanyaan untuk dia buat pengakuan. Kadang-kadang itu nggak perlu juga, ya, karena kita ingin dia tahu salah. Karena anak itu akan lebih elegan jika dia tahu salahnya sendiri tanpa orang tua harus ngomong begitu ya. Dia sadar sendiri dia salah itu ya. Kenapa saya didampingi orang tua? Ini saya sebenarnya saya nggak ke masjid gitu ya. Saya berkeliaran gitu. Saya bukan pergi ke masjid gitu. Nah demikian, itu mungkin lebih bisa memperbaiki keadaan. Ya daripada menimbulkan masalah baru ya. Itu apa? Kita berkutat nanti masalah dia bohongnya, begitu. Bukan dia nggak ke masjidnya kan gitu. Teralihkan dengan masalah bohong. Yang mana dia bohong itu juga untuk menutupi kesalahannya. Ini salah satu sebab anak itu berbohong. Itu untuk menutupi kesalahannya. Ya, nah demikian. Nah, mungkin dia kesalahan yang dilakukannya ini ada sebabnya juga ya. Nah, jadi ya kita ya perlu untuk mendampingi ya anak-anak kita ini ya sehingga dia ya kita katakan terbantu untuk bisa lepas dari masalah ya, lepas dari kesalahannya. Nah, memang itu tugas orang tua dan kadang-kadang berat dan perlu pengorbanan kan begitu ya. Nah, ya masalah anak memang banyak sekali, apalagi hari ini. Ya orang tua, itulah kenapa anak kita harus terus ditempel, apalagi hari ini. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Ya, nah, ya kita tidak mudah mendidik anak hari ini. Ya. Terus terang itu sejujurnya seperti itu. Tidak mudah untuk mendidik anak hari ini. Apalagi ya berada di kota besar ya seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Ya. Lingkungan dan pergaulan kita tahu sendiri. Beda mungkin orang yang tinggal di pegunungan ya, atau di tempat lain itu berbeda. Jadi masing-masing ya orang mungkin menghadapi masalah yang berbeda-beda di dalam pendidikan anak. Apalagi hari ini ya, pengaruh gadget juga luar biasa ya. Sekolah-sekolah juga kita tahu sendiri bagaimana kondisinya. Kadang-kadang belum bisa diandalkan untuk ya menanamkan ya apa yang sebenarnya kita inginkan dari akhlak-akhlak mulia kan begitu. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, Ustaz. Baik, sekarang jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan dan telepon secara langsung untuk pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Sudah masuk, halo? Ustaz dari Ibu Ros di Sulawesi Selatan. Ibu Ros di Sulawesi Selatan. Silahkan Ibu Ros. Ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya untuk bersikap jujur? Misalnya dulu seseorang mengambil barang milik temannya dan dia mau bertaubat, apakah harus dia jujur kepada temannya tersebut bahwa dulu dia yang mengambil barangnya? Ya. Jadi ya. Anak ibu ya mungkin, atau anak yang lain lah seperti itu ya? Iya. Mengambil barang gitu ya. Ya, baik. Ya, perlu kita... Nah, ya perlu kita jelaskan ya. Nah, ya. Ini menyembunyikan keburukan bukan sepenuhnya suatu kebohongan. Kadang-kadang keburukan itu perlu, bahkan wajib disembunyikan. Ya, menyembunyikan itu bukan termasuk kebohongan. Ya, dalam bab misalnya minta maaf, kita sudah misalnya menggibahi seseorang, ya, dan kita perlu minta maaf kepadanya. Nah, di sini ada konteks di mana kalau kita jujur kepadanya, bisa jadi masalahnya nggak selesai kan gitu ya. Nah, jadi runyam gitu ya. Maka kita sembunyikan itu ya, dan kita minta maaf kepadanya tanpa perlu memperinci ya. Nah, tanpa perlu mendetailkan sebenarnya masalah apa kan gitu ya. Nah, itu mungkin lebih lebih mudah dia terima permintaan maaf kita. Ya daripada kita ceritakan seadanya, sedetailnya kan gitu ya. Yang kadang-kadang dia jadi tersinggung begitu.
Nah, jadi di sini perlu kita pahami juga ya, menyembunyikan keburukan itu tidak sepenuhnya dikatakan suatu kebohongan. Kadang-kadang keburukan itu memang perlu disembunyikan, ya nggak perlu kita nampakkan, kita tunjukkan, kita ceritakan apa adanya yang kadang-kadang justru membuat runyam masalah jadinya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perlu kita misalnya memang kita bersalah, kita bertaubat, ya minta maaf. Tapi ya tidak perlu juga kita menceritakan secara detail apa masalah yang terjadi kan begitu ya. Nah, tapi ya perlu kita minta maaf kepada yang bersangkutan misalnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ros yang berada di Sulawesi, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang kedua di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi dengan siapa wabarakatuh. di mana? Ini dengan Ummu Sopi Pak di Riau. Iya, baik, Ya. silakan. Mau nanya Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz menghadapi anak yang baru TK? Kadang kalau dibilangi sama ibunya gitu masih mau melawan gitu. Kadang kan kita nggak ada kontrol gitu ya Pak ya. Kadang nggak tahu ngomong gimana gitu. Takutnya kan dijabah sama Allah. Kadang melihat anak dibilangi gitu nggak mau. Yang kedua Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz supaya anak kita tuh menjadi anak yang soleh-soleha gitu Pak Ustadz. Sedangkan orang tuanya kan belum dikatakan soleha gitu sama orang tuanya dulu. Ya, sekian ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di dalam masalah ini ya, di dalam bab ini ya, modal paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang tua adalah sabar. Karena kesabaran itu akan menghasilkan satu kata, yaitu konsistensi di dalam memberikan pendidikan. Ya, kadang-kadang orang tua sudah patah arang ya, sudah merasa tidak ada harapan, lalu muncul doa-doa yang nggak baik, mengatakan wah ini dasar kamu anak nakal kan gitu ya, muncul juga kata-kata anak durhaka dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadi doa yang buruk bagi anak-anak tersebut kan begitu ya. Nah, memang modal yang paling penting mendidik anak itu ya sabar. Nah, sabar itu yang harus dimiliki oleh setiap pendidik ya, orang tua apalagi begitu. Itu yang bisa membuat kita konsisten ya, istiqomah di dalam mendidik gitu ya, ya dengan sabar, lemah lembut kan begitu ya, terus menerus ya, karena kesabaran itu akan melahirkan dawam ya, konsistensi kita di dalam melakukan tugas yang berat itu. Memang berat ya, kadang-kadang kita harus nahan emosi ya, kadang-kadang kata orang sekarang makan hati kan begitu ya. Nah, demikian ya, apalagi anak masih TK tadi, wah itu lebih-lebih lagi gitu, lebih-lebih lagi kalau masih usia-usia balita ya, di mana ya pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan yang positif ya, karena mereka juga punya hati yang sangat sensitif begitu. Nah, ya anak itu macam-macam sekarang ini pengaruhnya ya, kita tahu tadi sudah kita singgung sedikit ya. Banyak anak sekarang sudah terpapar dengan teknologi ya. Ya, teknologi itu senjata bermata dua ya. Nah, sekarang ini jangankan anak TK, yang di bawah TK saja itu sudah akrab dengan gadget. Ya, nah ini kadang-kadang membuat satu penyimpangan pada cara kerja akal mereka ya, sehingga mereka kadang-kadang menjadi pribadi yang eksplosif, yang meledak-ledak kan begitu ya, yang macam-macam ya, karena pengaruh kerja akalnya yang sudah nggak normal akibat keseringan main gadget tadi. Orang hilang moodnya karena ya sudah jenuh dia main gadget itu ya. Ya sudah sudah jadi bad mood dia jadinya. Hingga kadang-kadang mau melawan aja, dan dia perlu ya kita lihat ya, dan kita 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 singkirkanlah hal-hal yang membuat dia jadi seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan satu faktor lagi ya yang perlu ya, yaitu doa. Doakan anak-anak kita, jangan jemu ataupun jangan bosan untuk mendoakan anak ya, karena ikhtiar kita cumalah mendidik ya terus. Namun keputusan akhir finalnya kan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah memberikan contoh
Ya, anak seorang nabi itu hidayahnya bukan di tangan ayahnya yang seorang nabi. Ya, anak Nabi Nuh. Ya, itu kurang apa? Ya, cuma memang keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu cobaan sabar tadi ya. Ya, kita terus sabar dan berdoa, ya mudah-mudahan Allah akan berikan hasil yang manis gitu ya. Ya, buah yang manis di akhirnya nanti ya, dari kesabaran kita dan kesungguhan kita mendoakan anak-anak kita. Nah, demikian. Ingat sabda Nabi, innaman nasr ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu turun bersama kesabaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jangan patah arang ya. Kalau patah arang selesai sudah ceritanya, ya nggak ada lagi pendidikan yang diberikan kalau sudah ketuk palu kita, udahlah selesai ini anak, memang anak seperti ini kan gitu ya. Memang mungkin dasar keturunannya ya. Kadang kita kan itu seperti kehilangan akal, lalu kita kaitkan dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak relevan begitu. Ini memang dari sononya sudah seperti ini. Ini mungkin keturunan bapaknya pembawaan dari, ya itu nggak menyelesaikan masalah seperti itu. Itu lebih kepada keputusasaan sebenarnya ya. Putus asa sudah. Ya, jadi sabar itu akan melahirkan konsistensi kita di dalam melaksanakan suatu kewajiban, tugas yang ini berat ini ya. Yang kita hadapi makhluk bernyawa, bukan robot yang bisa diprogram. Wallahu a'lam. Ya. Saya doakan. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti mungkin banyak pertanyaan yang ini kaitannya dengan pembahasan ya yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.